Assalamualaikum. Guys, bertemu lagi bersama RMD Ulin. Semoga harinya selalu baik ya. Sebelumnya saya mau ucapin terima kasih yang sudah selalu support dan mau menunggu konten-konten terbaru dari channel ini dan masih stay di channel ini. Baik kita. Disclaimer dulu ya, informasi di bawah merupakan ringkasan umum yang saya ambil dari beberapa sumber jadi kemungkinan dapat berubah seiring berjalannya waktu. Jadi, kali ini saya akan jalan-jalan ke negaranya Babang Ronaldo dan tentunya pembalap MotoGP. Negara Spanyol ini sungguh luar biasa. Selain wisatanya, negara ini juga banyak melahirkan atlet dan pembalap yang sangat bertalenta. Oke, saya akan gali dulu dari wisatanya. Jangan lupa siapkan cemilan dan minuman, dan jangan dulu beranjak dari channel ini. Oke. Spanyol, negara dengan pesona yang tak lekang oleh waktu, telah lama menjadi tujuan favorit para pelancong dari seluruh dunia. Sejarah pariwisata di negara ini begitu kaya dan menarik, dimulai sejak zaman Romawi hingga berkembang pesat pada abad ke-20. Era Romawi adalah awal mula pariwisata di Spanyol. Jauh sebelum menjadi negara modern, Spanyol telah menarik perhatian para wisatawan sejak zaman Romawi. Kota-kota seperti Tarraco, sekarang Tarragona, dan Emerita Augusta, sekarang Mérida, menjadi tujuan ziarah bagi banyak orang Romawi. Hal ini menandakan bahwa minat untuk menjelajahi dan menikmati keindahan suatu tempat telah ada sejak ribuan tahun yang lalu. Abad Pertengahan, jejak sejarah dan budaya. Pada masa abad pertengahan, Spanyol mengalami masa keemasan dengan berkembangnya peradaban Islam di wilayah Andalusia. Kota-kota seperti Córdoba, Sevilla, dan Granada menjadi pusat ilmu pengetahuan, seni, dan arsitektur yang menakjubkan. Masjid-masjid megah, istana-istana indah, dan taman-taman yang menawan menjadi daya tarik tersendiri bagi para pelancong. Pada abad ke-20, lagi booming tuh pariwisata. Perkembangan pariwisata Spanyol secara signifikan dimulai pada pertengahan abad ke-20, terutama setelah era Franco. Beberapa faktor yang mendorong pertumbuhan pesat ini antara lain. Stabilitas politik. Setelah periode konflik, Spanyol memasuki masa stabilitas yang memberikan rasa aman bagi wisatawan. Investasi infrastruktur. Pemerintah Spanyol melakukan investasi besar-besaran dalam pembangunan infrastruktur seperti bandara, hotel, dan jalan raya, yang memudahkan akses ke berbagai destinasi. Pantai yang indah. Spanyol mempunyai banyak. Pantai-pantai di Spanyol, terutama di wilayah Costa del Sol, menjadi daya tarik utama bagi para wisatawan yang mencari liburan pantai. Di era modern ini, Spanyol menjadi buruan destinasi wisata dunia. Saat ini, Spanyol merupakan salah satu negara paling banyak dikunjungi di dunia. Kota-kota besar seperti Madrid dan Barcelona menjadi pusat bisnis dan budaya yang ramai dikunjungi. Selain itu, Spanyol juga menawarkan beragam destinasi wisata menarik lainnya, seperti kota-kota di Spanyol adalah kota bersejarah, salah satunya Toledo, Segovia, Salamanca, dan Córdoba, dengan bangunan-bangunan bersejarah yang menakjubkan. Selain kotanya, Spanyol juga punya pulau-pulau indah, Kepulauan Canary dan Kepulauan Balearic, dengan pantai-pantai yang eksotis dan alam yang masih perawan. Desa-desa tradisional juga tidak kalah menariknya. Desa-desa kecil dengan arsitektur khas dan kehidupan masyarakat yang sederhana. Faktor-faktor yang membuat Spanyol menjadi destinasi wisata populer. Keanekaragaman budaya dan toleransinya yang sangat kuat. Ya kayak Indonesia lah. Perpaduan budaya Arab, Romawi, dan Spanyol menciptakan keunikan tersendiri yang menarik minat wisatawan. Nah ini kulinernya yang lezat. Tapi belum tahu juga, saya belum pernah ke sana dan mencicipi masakannya Tapi menurut sumber yang saya ketahui, masakan Spanyol terkenal dengan cita rasanya yang kaya dan beragam. Apa mereka bakal bilang enak kalau dikasih karedok? Boleh dicoba tuh kalau ada orang Spanyol ke Mandalika, coba kasih karedok gimana tanggapannya, Ternyata keramahan penduduknya, masyarakat Spanyol, dikenal ramah dan menyambut hangat para wisatawan. Menurut kalian pembalap Spanyol gimana? Ayo komen ya. Ayo siapa yang udah ke Spanyol, benar. Harga-harga terjangkau. Biaya hidup di Spanyol relatif terjangkau dibandingkan dengan negara-negara Eropa lainnya. Jadi kesimpulannya, sejarah pariwisata Spanyol adalah perjalanan panjang yang penuh warna. Dari zaman Romawi hingga saat ini, Spanyol terus menarik minat para pelancong dengan keindahan alam, kekayaan budaya, dan keramahan penduduknya. Dengan segala pesona yang dimilikinya, Spanyol akan tetap menjadi destinasi wisata favorit bagi wisatawan dari seluruh dunia.
Oke, kita tiba ke sejarah selanjutnya. Tentunya ada di sirkuit Aragon, permata baru di dunia balap. Sirkuit Motorland Aragon yang terletak di dekat kota Alcañiz, Spanyol, adalah salah satu sirkuit balap modern yang paling menonjol di dunia. Dibangun pada tahun 2009 dan dirancang oleh arsitek kenal Herman Tilke. Ternyata Pak Herman banyak sekali membuat sirkuitnya hebat banget. Tepuk tangan penonton. Lahirnya sirkuit modern. Sebelumnya, wilayah Alcañiz telah memiliki tradisi balap jalanan sejak tahun 1963. Namun dengan semangat untuk mengembangkan olahraga motor, dibangunlah sirkuit permanen yang lebih modern dan aman. Debut di MotoGP. Setahun setelah resmi dibuka, sirkuit Aragon langsung dipercaya menjadi tuan rumah ajang balap MotoGP pada tahun 2010. Keputusan ini menunjukkan kualitas tinggi sirkuit yang baru dibangun tersebut. Dominasi Honda. Sejak awal, sirkuit Aragon seolah menjadi kandang bagi tim Honda. Pembalap-pembalap seperti Casey Stoner, Dani Pedrosa, dan Marc Marquez seringkali meraih kemenangan di sirkuit ini. Fasilitas lengkap. Sirkuit Aragon tidak hanya menawarkan trek balap yang menantang, tetapi juga dilengkapi dengan berbagai fasilitas modern, seperti paddock yang luas, tribun penonton yang nyaman, dan area komersial. Pengakuan internasional. Sirkuit ini telah mendapatkan banyak pujian dari para pembalap dan penyelenggara balap. Pada tahun 2010, sirkuit ini bahkan dinobatkan sebagai The Best Grand Prix of the Year oleh ARTEA karena penyelenggaraan balapan yang sangat baik. Karakteristik sirkuit, layout menantang. Sirkuit Aragon memiliki kombinasi tikungan cepat dan lambat yang membuat balapan menjadi sangat menarik. Permukaan aspal bagus. Kualitas permukaan aspal sirkuit ini sangat baik, memungkinkan para pembalap untuk mencapai kecepatan tinggi. Pemandangan indah. Sirkuit ini dikelilingi oleh pemandangan alam yang indah, menambah daya tarik bagi penonton. Jadi kesimpulannya, sirkuit Aragon telah berhasil membuktikan dirinya sebagai salah satu sirkuit balap terbaik di dunia. Dengan sejarah yang singkat namun gemilang, sirkuit ini terus menjadi tujuan utama bagi para penggemar balap motor. Wah, ini nih, angle, hehe. Fakta menariknya, kelas Valentino Rossi, salah satu pembalap legendaris MotoGP, belum pernah meraih kemenangan di sirkuit Aragon. Sirkuit Aragon memiliki panjang 5.333,44 km dan 5.078 km. Sirkuit ini memiliki 10 tikungan ke kiri dan 7 tikungan ke kanan. Benar. Rossi belum pernah juara di Aragon, yang tahu komen ya. Sejarah dan fakta selanjutnya. Tentang pembalap-pembalap asal Spanyol telah menjadi kekuatan dominan dalam dunia MotoGP dalam beberapa dekade terakhir. Para pembalap asal negeri Matador ini telah menunjukkan bakat luar biasa dan konsistensi tinggi sehingga mampu meraih banyak gelar juara dunia. Beberapa nama besar yang telah mengharumkan nama Spanyol di MotoGP antara lain. Marc Marquez, dijuluki The Ant karena posturnya yang mungil. Marquez telah membuktikan bahwa ukuran bukanlah segalanya. Dengan gaya balap yang agresif dan teknik menikung yang luar biasa, Marquez telah meraih banyak gelar juara dunia dan menjadi salah satu pembalap terhebat sepanjang masa. Lalu, Jorge Lorenzo. Dikenal dengan gaya balapnya yang halus dan elegan, Lorenzo telah meraih beberapa gelar juara dunia dan menjadi rival sengit bagi Valentino Rossi. Lorenzo dikenal sebagai pembalap yang sangat cepat dan konsisten. Selanjutnya, Dani Pedrosa. Meskipun tidak meraih gelar juara dunia sebanyak Marquez atau Lorenzo, Pedrosa tetap menjadi salah satu pembalap tercepat dan terpopuler di MotoGP. Pedrosa dikenal dengan kemampuannya dalam mengendalikan motor dalam kondisi yang sulit. Faktor penyumbang keberhasilan pembalap Spanyol. Ada beberapa faktor yang berkontribusi pada kesuksesan pembalap MotoGP asal Spanyol, antara lain, kultur balap yang kuat. Spanyol memiliki tradisi balap motor yang sangat kuat, dengan banyak sirkuit balap dan akademi balap yang berkualitas. Pastinya semua ini tidak akan berjalan tanpa dukungan pemerintah. Pemerintah Spanyol memberikan dukungan yang besar terhadap perkembangan olahraga motor, termasuk MotoGP. Selain itu, bakat-bakat alami. Banyak pembalap Spanyol yang memiliki bakat alami dalam mengendarai motor sejak usia dini. Tidak jarang kompetisi yang ketat. Persaingan yang ketat di ajang balap motor Spanyol sejak usia dini membantu para pembalap untuk berkembang menjadi lebih baik. Jadi, generasi penerus. Selain nama-nama besar di atas, Spanyol juga memiliki banyak pembalap muda berbakat yang siap meneruskan estafet.
Mereka terus bermunculan dan menunjukkan potensi besar untuk menjadi bintang MotoGP di masa depan. Jadi kesimpulannya, Spanyol telah menjadi kekuatan dominan dalam dunia MotoGP. Dengan bakat, kerja keras, dan dukungan yang kuat, para pembalap Spanyol terus memberikan kontribusi yang besar bagi perkembangan olahraga motor dunia. Baiklah, jadi itu ya, sedikit rangkuman dari Mimin. Semoga video ini bermanfaat. Terima kasih udah nonton sampai habis. Dan jangan lupa saran dan komennya, Mimin tunggu ya. Akhir kata, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.